Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, dalam video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah Abu Dujanah, sahabat yang membuat Rasulullah SAW menangis. Abu Dujanah Simak bin Kharasah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Sebelum lanjut, kembali saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan agar apa yang ada di video ini juga bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjut ke ceritanya. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW hingga selesai. Apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan, dan saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujanah melanjutkan. Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut
anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin memakan makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku. Hingga nyawamu terlepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah SAW langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah SAW mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada," kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya," ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun," ucapnya. Malamnya si munafik tertidur pulas, dan keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah, seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut
tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Demikianlah kisah Abu Dujana, sahabat yang membuat Rasulullah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dijauhkan dari sifat munafik seperti yang ada dalam cerita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.